Pemeriksaan golongan darah adalah suatu prosedur laboratorium yang dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah. Pada uji pratransfusi, pemeriksaan golongan darah minimal yang harus dikerjakan adalah golongan darah A, B, O, dan resus. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus mempersiapkan peralatan, reagensia, dan sampel. Persiapan peralatan yang dibutuhkan, contoh listnya seperti ini. Dapat ditambah atau dikurang sesuai kebutuhan, bersifatnya opsional. Persiapan reagensia, bahan dan reagen contohnya dibutuhkan anti A, anti B, anti AB, sangat butuh sampel darah, larutan salin, aqueous, desinfektan. Reagen harus dilakukan uji validitas reagen untuk menghasilkan hasil yang valid atau invalid sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang akurat. Uji validitas reagen ini dilakukan sebelum pemeriksaan reagen menggunakan persiapan sampel. Preparasi contoh darah yang harus dilakukan ada beberapa hal. Pemisahan serum atau plasma dari sel darah. Yang pertama kita bahas adalah pemisahan serum atau plasma dari sel darah merah. Prinsipnya, darah EDTA dengan pemutaran akan terjadi pemisahan antara plasma dan sel-sel darah. Memisahkan plasma dari sel darah, kegunaannya membuat suspensi dan penentuan antigen golongan darah. Cara kerjanya seperti ini. Siapkan contoh darah dengan antikoagulan EDTA dalam tabung. Kemudian sentrifugasi darah dalam tabung dengan kecepatan 3.300 rpm selama 1,5-2 menit. Kemudian siapkan satu tabung yang bersih untuk menampung plasma. Pisahkan plasma sebanyak-banyaknya dari sel darah merah yang pekat dan masukkan ke dalam tabung yang sudah disiapkan. Diberi label dan disimpan terpisah antara plasma dan sel darah merah yang pekat. Pencucian sel darah merah prinsipnya dengan penambahan larutan salin dan pemutaran atau spinning, antibodi di sekitar sel darah merah akan hilang. Tujuannya menghilangkan sisa protein, sel-sel darah yang rapuh, autocold antibody, dan formasi Rayleigh. Kegunaannya sama, pembuatan suspensi darah merah, dan penentuan antigen. Cara kerjanya seperti ini. Lakukan pencucian sel darah merah pekat dengan mengambil kurang lebih 8 tetes sel darah merah, dimasukkan dalam tabung reaksi. Tambahkan larutan salin 0,9% NaCl sampai 3/4 tabung ke dalam sel darah merah yang pekat tadi. Kemudian ditutup oleh parafilm. Kocok perlahan agar menjadi homogen. Sentrifugasi dengan kecepatan 3.000-3.300 rpm selama 2 menit. Buka tutup parafilm dan buang supernatan dengan menggunakan pipet. Sebanyak-banyaknya, lakukan pencucian selama 3 kali. Diulangi 3 kali, setelah itu dibuang salinnya lagi. Maka yang didapat adalah sel darah merah yang sudah dicuci merupakan suspensi 100%. Pembuatan suspensi sel darah merah yang sudah dicuci kemudian dibuat suspensi sesuai kebutuhan. Semisal suspensi 5%, artinya 1/20 bagian, 10% 1/10 bagian, dengan perbandingan sel darah merah dan medium, larutan salinnya. Pemeriksaan golongan darah. Jenis pemeriksaan golongan darah ada 5. 3 manual, yaitu slide test, tube test, microwell plate. Sedangkan yang otomatis ada Sepadec gel dan solid phase test. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2, yaitu metode slide dan metode tabung. Masing-masing metode kita akan membahas prinsip pemeriksaannya bagaimana, jenis sampel, reagen yang digunakan, prosedur pemeriksaan, interpretasi hasil, keuntungan dan kelemahan. Metode tabung. Metode tabung, prinsip pemeriksaannya sama seperti materi sebelumnya, yaitu ketika ada antigen berikatan dengan antibodi, maka terjadinya aglutinasi. Ingat lagi bahwa aglutinasi
dibentuk melalui dua tahapan. Yang pertama tahapan sensitisasi, yang kedua lattice network atau clumping. Jenis sampelnya yang direkomendasikan adalah whole blood atau suspensi sel, di mana reagennya bersifat opsional. Kemudian prosedur pemeriksaannya, contohnya ada pemeriksaan anti B, anti A, anti D. Diteteskan dulu reagen, kemudian sel darah merahnya diteteskan, dan aglutinasi positif, aglutinasi negatif pada hasilnya. Jadi, interpretasi hasilnya adalah aglutinasi positif itu bentuk clumping-clumping, sedangkan aglutinasi negatif seperti ini. Pada golongan darah A, aglutinasi positif, aglutinasi negatif, dan dibaca sampai bawah seperti itu. Keuntungan pemeriksaan sangat mudah dan cepat digunakan untuk menentukan golongan darah ABO pada keadaan emergensi. Dapat dilakukan sebagai penentu awal dan memerlukan sedikit sampel. Kelemahan pemeriksaan tidak direkomendasikan untuk penggunaan rutin, tidak terpercaya untuk titer yang lemah pada serum, kurang sensitif, campuran reaksi memberikan hasil positif palsu, sulit menginterpretasi hasil dengan reaksi lemah, hemolisis juga dihasilkan sebagai positif. Metode tabung, prinsip pemeriksaannya adalah sama, antigen yang berikatan dengan antibodi akan membentuk aglutinasi. Lalu, apa bisa terjadi hemolisis? Hemolisis adalah pecahnya sel darah merah dengan keluarnya hemoglobin dari dalam sel. Hemolisis membutuhkan aktivasi komplement. Untuk mengaktifkan komplement dibutuhkan ion kalsium dan magnesium. Jadi warna merah pada cairan supernatant nanti setelah inkubasi antara antibodi dengan sel darah merah terjadi lisis secara in vitro. Lisis secara in vitro dapat menyebabkan lisis intravaskular in vivo. Jenis sampelnya direkomendasikan serum dan plasma yang membutuhkan pencucian terlebih dahulu, kemudian diresuspensi dalam salin. Reagennya bersifat opsional, bisa anti A, anti B, anti AB, juga membutuhkan sampel serum. Suspensi sel A1, A2 opsional, B dan O. Prosedur pemeriksaannya adalah ada 3, sel grouping, serum grouping, dan autocontrol. Tiga-tiganya ini merupakan hasilnya harus sama, jadi tiga-tiganya juga harus dilakukan bersamaan. Ingat lagi bahwa sel grouping memeriksa antigen dengan menambahkan reagen anti A, anti B. Sedangkan serum grouping memeriksa antibodi dengan mereaksikan pada sel golongan A, B, dan O. Prosedur pemeriksaannya, contohnya seperti ini. Contoh darah yang akan diperiksa dimulai dari pemisahan plasma dari sel darah merah, pencucian, hingga pembuatan suspensi sel 5%. Kemudian masing-masing tabung diteteskan reagen. Lalu ditambahkan sel darah merah suspensi 5%. Ada juga yang sel darah merah ditambahkan 5% dulu baru ditambahkan serum atau plasma dari masing-masing golongan darah. Lalu dilakukan sentrifugasi agar homogen dan dibaca interpretasi hasil. Ini merupakan interpretasi hasil. Ilustrasinya, jika aglutinasi positif, antibodi dan antigen akan berikatan, membentuk lattice network. Tetapi jika aglutinasi negatif, dia tidak akan berikatan, masing-masing berdiri sendiri. Sehingga kalau negatif terbaca seperti ini. Sedimen tersuspensi kembali dengan mudah atau biasa disebut homogen. Kalau grade 1, biasanya gumpalan-gumpalan kecil dengan latar belakang kemerahan. Grade 2, gumpalan sedang dengan latar belakang putih. Grup 3, beberapa gumpalan besar. Grup 4, satu gumpalan sel darah merah yang sangat besar. Contohnya adalah ketika sel darah merah diberi antibodi anti A, pada golongan darah O terjadi aglutinasi negatif. Golongan darah A aglutinasi positif, grade 4 di sini.
golongan darah B aglutinasi negatif, golongan darah AB aglutinasi positif, grade 4. Hal ini dibaca juga secara mendatar. Jika plasma pasien diberi sel darah merah A, golongan darah O itu menghasilkan interpretasi positif beragregat grade 4. Jika golongan darah A menjadi negatif, sampai kita baca sampai bawah. Hasil dari masing-masing well, ini cell grouping, ini hasil dari serum grouping, 3 ini 3, 4, 5, dan ini autokontrol, hasilnya harus sama, maka baru ditentukan golongan darah apa si pasien ini. Keuntungan pemeriksaannya, proses inkubasi tidak menyebabkan pengeringan. Sentrifugasi membantu mendeteksi reaksi antigen antibodi yang lemah. Pembacaan lebih mudah karena menggunakan derajat aglutinasi, lebih bersih dan lebih higienis. Jumlah reagen yang dibutuhkan lebih dikit, lebih sensitif dibandingkan. Tetapi kelemahannya adalah dibutuhkan tabung dalam jumlah yang banyak. Membutuhkan waktu yang lebih lama apabila jumlahnya lebih banyak. Membutuhkan keterampilan dalam teknik pembacaan hasil agar tidak terjadi interpretasi yang salah. Pengarsipan hasil pemeriksaan sulit. Permasalahan pada pemeriksaan golongan darah biasanya yang sering dijumpai adalah diskrepansi golongan darah, yaitu ketidaksesuaian pada pemeriksaan sel grouping, serum grouping maupun autokontrolnya. Nah, sebelum memastikan bahwa itu merupakan kejadian diskrepansi atau tidak, beberapa informasi seperti umur, diagnosis penyakit, riwayat, obat-obatan, status imun, riwayat kehamilan harus dapat diperhatikan. Setelah semuanya ini dapat informasinya, tetapi tetap terjadi kesalahan, maka diskrepansi ada 2 penyebab. Yang pertama kesalahan teknis, maupun permasalahan sampel. Sekarang kita akan membahas yang pertama, kesalahan teknis. Bisa karena kesalahan identifikasi dan dokumentasi, contohnya salah melabel, pencatatan yang salah, interpretasi hasil yang tidak tepat, kemudian ada kesalahan pada reagen dan peralatan, QC-nya tidak dilakukan dengan baik, reagen terkontaminasi, waktu sentrifugasi tidak tepat, ataupun pada kesalahan SOP, prosedur tidak sesuai, konsentrasi suspensi sel tidak tepat, endapan sel belum komplit. Ataupun masalah yang kedua yaitu karena sampel. Permasalahan pada sampel eritrositnya bisa ekstra antigen, weak antigens. Permasalahan pada sampel serum, ekstra antibody, weak antibodies. Kemudian mixed field reaction bisa jadi karena dia kanker atau transplantasi organ tubuh. Atau pernah melakukan transfusi golongan darah. Beda jenis. Semua ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.